Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin presentasi mata kuliah TRO dengan model pengendalian persediaan. Dengan nama anggota kelompok 1 Isadorus Benedictus Nawangi dengan NIM 19190063, Anastasiaku sendiri 19190067, Isabella Piling dengan NIM 19190079, Bimo Ragil dengan NIM 19190062, Vicky Ferrari Pinantoan dengan NIM 19190072, Herdeo Montazul Ramadan dengan NIM 19190087. Latar belakang, salah satu agar perusahaan mempunyai keunggulan dari segi faktor waktu adalah dengan cara memenuhi aspek pada sisi bahan baku. Untuk itu, perusahaan diharapkan memiliki daya saing yang tinggi, sehingga mampu bertahan dan dapat menenangkan persaingan global. Persediaan bagi suatu perusahaan merupakan unsur yang sangat penting demi menjaga kelancaran proses produksi. Jika persediaan bahan baku melebihi kebutuhan, maka akan menimbulkan biaya ekstra yang tinggi, dan jika persediaan disimpan di gudang terlalu lama, maka akan mengakibatkan kerusakan. Sedangkan jika jumlah persediaan yang terlalu sedikit akan menimbulkan kerugian yaitu terganggunya proses produksi dan juga akibat hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan apabila permintaan lebih besar dari perkiraan. Oleh karena itu, bahan baku menjadi input yang mutlak yang harus direncanakan dengan baik oleh suatu perusahaan. Perencanaan metode IOQ dalam suatu perusahaan akan mampu meminimalisasi terjadinya out of stock sehingga tidak mengganggu proses dalam perusahaan dan mampu menghemat biaya persediaan yang dikeluarkan oleh perusahaan karena adanya efisiensi persediaan bahan baku dalam perusahaan yang bersangkutan. Selain itu, dengan adanya penerapan metode IOQ, perusahaan akan mampu mengurangi biaya penyimpanan, penghematan ruang, baik untuk ruangan gudang dan ruangan kerja, menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari banyaknya persediaan yang menumpuk, sehingga mengurangi risiko yang dapat timbul karena persediaan yang di gudang seperti kayu yang sangat rentan terhadap api. Analisis EOQ ini dapat digunakan dengan mudah dengan praktis untuk merencanakan beberapa kali suatu bahan dibeli dan dalam kuantitas beberapa kali pembelian. Selain menentukan EOQ, perusahaan juga perlu menentukan waktu pemesanan kembali bahan baku yang digunakan atau reorder point, agar pembelian bahan yang sudah ditetapkan dalam EOQ tidak terganggu kelancaran kegiatan produksi. Yang dimaksud dengan reorder point adalah titik di mana jumlah persediaan menunjukkan waktunya untuk mengadakan pesanan kembali. Dari perhitungan IOQ dan ROP dapat ditentukan titik minimum dan maksimum persediaan bahan. Persediaan yang diselenggarakan paling banyak sebesar titik maksimum, yaitu pada saat bahan yang beli datang. Tujuan penentuan titik maksimum adalah agar dana yang ditanam dalam persediaan bahan tidak berlebihan sehingga terjadi pemborosan. Hasil pembahasan 1. Pembelian bahan baku. Berikut ini adalah tabel pembelian bahan baku yang dilakukan oleh CV Raja Mebel periode tahun 2019 sampai 2020. Berdasarkan tabel di samping, terlihat jelas bahwa setiap bulan selama periode tahun 2019 sampai 2020 terjadi peningkatan terhadap jumlah pembelian bahan baku yang dilakukan oleh CV Raja Mebel. 2. Penggunaan bahan baku. Bahan baku yang tersedia di gudang sebagian besar digunakan untuk proses produksi dan sebagian disimpan untuk cadangan produksi berikutnya. Dilihat dari tabel di atas, tingkat penggunaan pada setiap tahun mengalami peningkatan terlihat di tahun 2019 berkisar di angka 916,52 meter kubik, meningkat pada tahun 2020 sejumlah 1.158,52 meter kubik.
3. Biaya pemesanan. Biaya pemesanan terdiri dari biaya pemeriksaan, biaya administrasi kontrak, dan biaya pengiriman. Dari tabel di samping dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari biaya pemesanan yang dilakukan oleh CV Raja Mebel dari tahun 2019. Total biaya pemesanan sebesar 527.310 dengan biaya rata-rata tiap bulan yaitu sebesar 43.942.500. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan biaya hingga mencapai angka sejumlah 740.020.000 dengan biaya per bulan senilai 61.251.666,67 rupiah. Dari ketiga presentasi biaya tersebut, persentase terbesar berasal dari biaya pengiriman sejumlah 63,39% pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 meningkat hingga menyentuh angka 74,21%. Baru setelah itu muncul biaya administrasi kontrak senilai 32% pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 25%. 25,44%. 4. Biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan yang dibutuhkan untuk analis lebih lanjut dihitungkan dalam bentuk persentase, yaitu persentase dari nilai persediaan. Adapun besarnya nilai persediaan adalah jumlah bahan baku yang dipesan setiap pesan dan harga bahan baku merupakan biaya variabel yang besarnya tergantung dari jumlah baku setiap kali pesan. Dari tabel tersebut di atas dapat terlihat bahwa biaya penyimpanan meningkat pada tahun 2020 sejumlah 1.460.000 biaya penyimpanan meningkat pada tahun 2019 sejumlah 1.460.000 daripada tahun 2020 yang hanya berada pada angka 1.210.000. 5. Menghitung IOQ, jumlah pemakaian bahan baku, harga bahan baku per unit, dan besarnya biaya pemesanan pada CV Raja Mebel selama periode tahun 2019 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel berikut. Tahun 2019, IOQ-nya 3.986,1. Jumlah pembelian bahan baku yang optimal setiap kali pesan pada tahun 2019 adalah sebesar 4.113,53 meter kubik dengan frekuensi pembelian bahan baku yang diperlukan perusahaan yaitu 2,76. Dengan daur pemesanan ulang adalah 130,43. Tahun 2020, EOQ-nya 5.040. Jumlah pembelian bahan baku yang optimal setiap kali pesan pada tahun 2020 sebesar 5.040 meter kubik dengan frekuensi pembelian bahan baku yang diperlukan yaitu 2,76. Persediaan pengamanan. Persediaan pengamanan berguna untuk melindungi perusahaan dari risiko kehabisan bahan baku atau stock out dan keterlambatan penerimaan bahan baku yang dipesan. Safety stock diperlukan untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan karena terjadinya stock out. Tetapi pada tingkat persediaan dapat ditekan seminimal mungkin. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengadakan perhitungan untuk menentukan safety stock yang paling optimal untuk menentukan besarnya pengaman digunakan. Untuk menentukan besarnya pengaman digunakan analisis statik. Untuk menentukan jumlah persediaan pengamanan adalah sebagai berikut. Hasilnya 390,588 meter kubik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Isidorus Benedictus. Lanjut, saya Isidorus Benedictus Nangi, NIM 19190063, akan menjelaskan yang di tahun 2020 ini. Persediaan pengamanan atau safety stock pada tahun 2020 itu sebesar
786,64 meter kubik yang ada pada tabel di atas. Jadi hasilnya tadi. Lanjut. Cak. Ica, lanjut. Ia masuk di pemesanan kembali. Pemesanan kembali atau reorder point. Itu pada tahun 2019 itu persediaan bahan baku sebesar 421,138 meter kubik. Sedangkan pada tahun 2020 itu sebesar 825,46 meter kubik. Ya, itu saja. Lanjut, Ica. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian di atas, persediaan bahan baku CV Raja Mebel 2019 sampai dengan 2020 setiap tahunnya mengalami peningkatan persediaan. Batas atau titik pemesanan bahan baku yang dibutuhkan CV Raja Mebel bisa menggunakan metode EOKI adalah sebagai berikut. Di tahun 2019 sebesar 3.986,1 meter kubik. Sedangkan tahun 2020 itu 5.040 meter kubik. Total biaya persediaan bahan baku perusahaan bila dihitung menurut EOKI adalah sebagai berikut. Tahun 2019 itu sebesar 139.389.451. Kalau tahun 2020 itu 181.332.711. Ya, jadi total biaya persediaan bahan baku yang dihitung menurut EOKI lebih sedikit dibandingkan yang dikeluarkan oleh CV Raja Mebel. Maka ada penghematan biaya persediaan bahan baku bila CV Raja Mebel menggunakan metode EOKI dalam persediaan bahan baku. Ya, saran lanjut. Saran berdasarkan simpulan yang tadi sudah disampaikan, kita dapat memberikan saran. Yang pertama, perusahaan sebaiknya meninjau kembali kebijakan persediaan bahan baku yang selama ini telah dilakukan perusahaan. Yang kedua itu, perusahaan sebaiknya menentukan besarnya persediaan pengaman atau safety stock, pemesanan kembali atau reorder point, dan persediaan maksimum atau maksimum inventory untuk menghindari risiko kehabisan bahan baku atau stock out, dan juga kelebihan bahan baku sehingga dapat meminimalisasi biaya bahan baku bagi perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.